Waalaikumsalam. Ada musik. Oh iya ada musiknya, silakan masuk dulu. Duduk di sana ya. Maisha, gimana kabarnya? Ada apa ini? Oke, mau di sini apa di ruang individu? Di dalam aja. Oke, yuk di dalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lama ya nggak ketemu ya? Iya. Nah, tadi nih kesini sama siapa? Sama teman. Sama temen. Iya. Nah, kemudian temannya kemana? Temannya masih apa? Masuk Pelajaran. Kamu sendiri kapan masuknya? hari Rabu. Hari Rabu besok. Oke. Ini kok saya lihat dari tadi kayak Misha bingung ya. Terkait dengan kebingungan yang di SMS kapan hari itu. Iya. Oke. Sebelum ini Ibu mau tanya, Misha ini rumahnya mana? Rumahnya Patian dekatnya Mitra. Tahu jauh. Oh, berarti bertetanggaan dengan beliau Yeti. Iya. Oke. Misha anak berapa? Anak terakhir. Keempat. Berapa bersaudara? 4. Yang 2 meninggal. Jadi tinggal berdua. Tinggal berdua sama Iya. kakak posisi. Kakaknya udah ikut suaminya ke Surabaya. Oh, berarti kakak perempuan. Iya. Oke. Kemudian di sini tinggal sama Ibu. Ibu usianya berapa? Berapa ya? 4, mau 50 kayaknya. Tapi masih sehat ya. Misha tadi kesini pengen cerita-cerita ya sama Bu Sugi. Oke. Sudah pernah mengikuti kegiatan sebelumnya untuk kegiatan konseling individu? Oh, ya. Ibu jelaskan dulu ya. Konseling individu ini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh APK, di mana layanan ini bertujuan untuk membantu mengentaskan permasalahan dari peserta didik. Untuk batasan waktunya adalah 40 menit ya. Nah, jika nanti dalam waktu 40 menit ini tidak terselesaikan masalahnya kamu, nanti bisa berlanjut di sesi selanjutnya. Seperti itu ya. Saya lihat kok kayaknya masih agak bingung gitu ya. Iya, bingungnya kenapa nih? Bingungnya tuh kan mau kuliah apa kerja gitu. Terus itu planning pertama itu pengennya kan kuliah. Itu katanya mau dipilih sama Udin. Terus itu bingung mau cari jurusan apa. Terus itu saya sudah pengennya psikolog gitu. Terus habis itu Bu Sugi kan cerita itu tentang kerja itu. Terus itu tertarik kan, jadinya pengen. Terus itu habis itu saya tanya sama kakak saya, kalau seandainya saya ikut program ini gimana? Katanya, oh ya nggak apa-apa, tapi nanti kamu setahun setelahnya harus kuliah gitu. Kan memang harus ditutup kuliah kan Ibu. Terus itu, oh ya udah. Terus saya tanya sama ibu saya, katanya, ya nggak apa-apa sih, tapi gimana sama budenya gitu. Kan katanya udah bilangnya mau. Terus kalau kamu di sana biayanya gimana gitu katanya. Untuk biaya apa itu? Biaya hidup. Biaya hidup selama kuliah. Selama di selama kerja. Oh gitu. Oke. Sekarang coba kita yang diinginkan tadi adalah kuliah dan bingung dengan kuliah dan kerja seperti itu ya. Selama ini yang dilakukan Misha? Pertama sih ya pengen kuliah itu kan cari-cari informasi tentang jurusannya gitu. Terus kalau saat ini ya bingung Bu. Oke. Kemudian untuk kuliah misalnya kan tadi bilangnya pengen jadi psikologi. Nah, kemudian Misha ini di psikologi itu pengennya nanti jangka panjangnya apa? Kalau psikologi kan cakupan kerjanya kan banyak ya Bu ya. Bisa jadi psikolog, psikiater sama bisa HRD juga kan katanya. Ya. Terus itu saya kan suka kayak dengerin orang ngomong daripada saya sendiri yang ngomong, jadi ya kayak lebih enjoy aja kayak gitu. Terus kemudian kalau planning kerja apa ini? Planning kerja
Ya itu tadi saya masih bingung-bingung kalau kerja itu. Kalau kerja kan pengennya kerja dulu setahun, terus habis itu lanjut kerja sama kuliah itu. Terus yang ditanyain ibunya itu, emang kamu kuat kayak gitu loh Bu? Kayak gitu, kayak ya hampir disepelein lah kayak gitu. Merasa disepelekan Iya. ya. Oke. Dari apa rencana yang kamu lakukan ya, rencana yang kamu lakukan terkait dengan, intinya kita evaluasi ya. Iya. Apa tadi pengen jadi psikolog, kemudian psikiater, kan itu ya. Nah, jadi di psikolog itu ya memang kalau psikolog ada kuliah psikologi ya, kemudian harus mengambil profesi 1 tahun. Pengen Ya. psikiater ya Bu? Dan kalau psikiater Iya. itu basicnya dari dokter dulu, S1-nya dokter, baru nanti ke psikologi. Jadi kalau nantinya kamu itu kan sudah ditentukan pengennya nanti pengen jadi apa, berarti kan pengen, intinya pengen jadi psikolog kan di situ. Nah, cuman kita harus tahu nantinya kelemahannya apa, terus kekuatannya apa, kan di situ ya. Kemudian peluangnya menjadi psikolog apa, dan juga ancaman ketika kamu menjadi psikolog itu seperti apa. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi Ibu tekankan di sini bahwa setiap pemilihan keputusan itu pasti ada yang namanya konsekuensinya. Nah, seperti itu. Setiap walaupun kamu milih kuliah, milih kerja, atau milih dua-duanya, itu yang pasti ada konsekuensinya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kamu ketika pilih kerja, berarti kamu nantinya kan ini ya, nanti ke budenya ya. Nah, kemudian usaha apa yang kamu sampaikan ke bude ini nanti? Masih belum ketemu sih Bu sama budenya. Kan soalnya sama bude itu ya kayak sungkan juga kan di sana letaknya itu. Terus itu kan sama Bu Suki kan cerita sama apa programnya sekolah yang kerja itu tertarik. Terus itu Bu kalau umpamanya kerja nih ya, terus kan sama kuliah juga. Itu bingung juga pilih jurusan apa lagi gitu, maksudnya kalau kan kebanyakan psikolog itu kan kayak apa negeri kan Bu, kata kakak saya nggak apa-apa cari yang swasta gitu kuliahnya. Itu bingung Bu, bingung jurusannya lagi ya. Kalau pengen kerja khusus kerja enggak pakai kuliah, nanti pengennya kerja apa, pengen ikut yang di sekolah kan seperti itu ya. Nah, itu sudah disampaikan ke orang tua? Sudah. Oleh orang tua seperti apa? Ya ngomong nanti biaya hidup kamu gimana di sana, terus kalau ada kendala-kendala itu gimana ngatasinya gitu. Terus itu pengen kerja di mana kalau memang ikut yang di sekolah, program sekolah? Pertama itu kayak tatanya yang di Jepang, tapi kayaknya yang di Boyolali gitu ya juga nggak apa-apa. Nah, gitu. Kemudian yang 3, nah pengen kerja sambil kuliah. Kalau pengen kerja sambil kuliah ini planningnya kamu apa? Ya itu kerja dulu setahun sambil apa biayanya itu ngumpulin dananya biaya, habis itu kuliah tahun berikutnya. Bukannya kuliahnya tadi sudah maunya di biaya bude? Iya, tapi kan kalau nanti ngomongnya apa mau kerja kan pastinya ya masa dibiayai lagi sama bude Bu. Oh gitu. Jadi kan khawatir di cancel. Setelah setahun kerja nanti kerja sama kuliah gitu. Nah, pengennya kalau memang kerja sama kuliah rencananya apa nanti? Ya itu kalau kerja sama kuliah kan pasti mikir lagi kan kuliahnya di mana lagi gitu. Kan kalau yang pertama tadi di Surabaya udah pasti. Terus kalau yang kedua ini, yang ketiga ini kalau sambil kerja maunya di mana gitu masih cari informasi juga. Rencana misa apa? Belum tahu Bu. Belum tahu. Oke. Ini sekarang kan masih belum ada wacana ya. Iya. Terkait dengan dia sambil kerja seperti itu. Nah, kemudian kok bisa terbesit di benak Misha bahwasanya pengen kuliah sambil kerja, itu motivasinya apa? Pertama sih pengen bagian orang tua sih, pengen rasanya cari uang sendiri itu kayak gimana gitu. Kan pasti kan
pengen beli ini pengen beli itu gitu loh Bu. Iya. Jadi pengen ngerasain sendiri gitu. Kalau minta-minta terus kan ya kasihan juga ibunya gitu. Terus sama yang dimasalin ibu itu, kalau nanti kamu kerja di kota lain, ini siapa sama ibu gitu sendirian. Saya bilang nanti ya sama kakaknya aja di Surabaya, saya bilang gitu. Ini rencana Misha akhirnya apa? Kampus yang ketiga pengennya. Pengennya Iya. fokus pada yang Iya. ketiga ya. Oke, coba ini ada selembar kertas ya. Silakan buat apa ya, intinya analisis lah ya. Ini maksudnya kamu ketika kuliah ini ambil jurusan apa, kemudian kelemahannya di apa. Nah, itu dianalisis coba. Kelemahan ketika kamu kuliah kan dengan biaya bude ya. Nah, itu apa sih nantinya kelemahannya, kemudian peluangnya mungkin di situ biaya gratis ya. Nah, kemudian ancamannya apa buat kamu? Tuh, silakan ditulis. Nanti sambil dibantu sedikit. Kalau kuliah nih ya Bu. Kan pilihan pertama kuliah dulu. Ya. Itu ya. Oke. Coba kita analisis bareng-bareng ya. Nah, di sini kalau kuliah peluangnya adalah jurusannya sudah pasti karena pingin tadi psikologi ya. Kemudian sudah punya gambaran ya terkait kampusnya di mana, jurusan untuk peluang ke depan gitu ya. Kemudian biaya dari bude ya, lebih maksudnya diringankan untuk keluarga. Kemudian lebih dekat dengan kakak karena kakak di Surabaya. Itu oke. Untuk ancamannya utang budi, sungkan, sudah tahu ya berarti antara peluang dan ancamannya di sini. Nah, dari hasil analisis ini ya, ini apa menurut Misha pilihan Misha yang lebih ini? Lebih yakin. Yang ketiga ini. Yang ketiga, pengen kerja sambil kuliah gitu. Lebih menantang gitu. Lebih menantang ya. Oke. Jadi nanti kalau memang sudah diputuskan, rumah perlu dirumuskan lagi ya. Ketika pengen kerja sambil kuliah, kampus mana yang bisa menerima anak kuliah sambil kerja seperti itu. Kemudian kira-kira ketika saya itu sudah menentukan pengen kerja dulu, nah kerjanya ini kerja apa? Tuh ya. Perasaan Misha dari awal datang ke sini tadi bingung ya. Kemudian setelah tadi banyak cerita sama Bu Suki, itu gimana perasaannya? Udah agak lega sih. Sudah punya pandangan di sini. Pandangannya seperti apa jadi? Ya yang tadi itu. Apa? Pengen kuliah sambil kerja itu. Kuliah Tapi sambil masih kerja. harus dibanding lagi kerjanya. Ya. Intinya memang ketika kita mengambil keputusan ya, itu harus tahu apa konsekuensi yang harus kita terima. Misal ya, ini tadi kuliah sambil kerja yang jelas, Misha harus bisa mengatur waktu ya. Kemudian nantinya terkait biaya hidup mungkin lebih ringan dibandingkan kamu harus hanya kuliah saja begitu ya. Karena apa, biaya hidup mungkin terbantu dengan kamu dengan adanya sebuah kerjaan. Kemudian pengalaman antara kuliah dengan kerja mungkin lebih dapat di situ ya. Oke, dari sini kita sudah dapat menyimpulkan bahwasanya Misha mau merencanakan terkait dengan karirnya nanti di kuliah sambil bekerja di situ ya. Jadi nanti di rumah perlu bincang-bincang juga dengan orang tua, dengan kakak. Apa perlu Bu Suki juga membantu untuk berkomunikasi dengan orang tua di sini nantinya, atau Misha
tua seperti itu ya. Nanti misalnya Misha masih belum bisa meyakinkan orang tua, boleh nanti ceritakan nanti kesini lagi ya, hasilnya apa. Dari hasil Misha nanti bercerita ke orang tuanya seperti itu ya. Nah setelah itu kita akan menindaklanjuti hasil dari obrolan kamu dengan orang tua dan kakak seperti itu ya. Intinya tetap harus semangat itu ya. Apapun yang ditentukan oleh Misha, keputusan ini kira-kira Misha bisa berkomitmen untuk melaksanakan. Bisa, harus bisa Bu. Iya. Jadi ketika sudah punya komitmen ya kita harus harus berusaha dari situ. Karena apa? Ketika kita tuh punya komitmen melupakan janji buat diri kita sendiri seperti itu. Nah, bagaimana kita cari usaha dulu? Apa? Berusaha, tinggal nilai akhir itu kita serahkan kepada yang kuasa. Karena kita hanya bisa merencanakan, yang menentukan yang di atas kan seperti itu ya. Dari rencana komitmennya tadi itu masih perlu adanya cerita sama orang tua ya, butuh tindak lanjut yaitu bercerita dengan orang tua dan juga kakak ya, butuh sharing dengan orang tua. Nah nanti hasilnya apa boleh nanti disampaikan ke Bu Sugi, boleh melalui WA atau kesini langsung lebih enak ya. Jadi kita cari lagi bagaimana nanti tindak lanjut yang akan kita lakukan seperti itu ya. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan dulu kegiatan hari ini. Semoga temuan hari ini kita bisa bermanfaat ya. Kita berdoa biar rencana Misha ke depan lebih mantap lagi ya. Oke, doa mulai. Oke, terima kasih ya atas kepercayaannya Misha kesini, dan jangan sungkan-sungkan ketika pengen kesini lagi ya. Oke, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum.